Bismillah, itu yang saya alami saat ini Pak Haji. Uangnya habis buat bayar hutang, mau beli beras aja nggak kebagian uang. Wah, siapa nih saat ini keadaannya yang ngalamin seperti Mbak Vika Junior nih? Jadi bahkan sekarang penghasilannya ini benar-benar habis dipakai untuk bayar hutang. Untuk beli beras aja kurang. Siapa yang ngalamin hal yang sama? Coba ketik di kolom komentar, kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan tahun ini Allah mampukan kita lunas hutangnya. Allah kasih jalan keluar, kita bisa segera bebas hutang dan riba. Amin. Teman-teman, saya yakin siapapun akan diuji sesuai kemampuan. Kenapa Allah kasih kita ujiannya? Supaya kita diangkat derajatnya, teman-teman. Supaya kita punya pahala gitu. Di dunia ini kau seakan-akan kita hidup mudah terus sampai meninggal. Terus di mana kita dapat pahalanya gitu. Jadi apa yang teman-teman alamin, pernah dialamin saya, pernah dialamin juga orang lain. Nah, kita harus yakinin kalau orang lain bisa keluar dari ujian tersebut, kenapa kita? Dan saya yakin teman-teman, kalau ketika diuji, sabar, ikhtiar, pasti keluar dari ujian. Kuncinya apa? Ketika punya hutang, jangan fokus mencari hutang lain. Cari sumber penghasilannya. Ibarat gini teman-teman, ketika Allah uji masalah rizki, itu di rumah teman-teman airnya lagi kecil, bahkan hampir habis. Yang dicari bukan minta air tetangga, tapi cari sumber air yang lain di area rumah teman. Gimana caranya keluar sumber air yang lain? Ketika nanti ketemu titik sumber air yang lain, maka kesulitan air teman-teman akan hilang dengan sendiri. Jadi ketika teman-teman lagi diuji masalah hutang, segera cari sumber penghasilan. Sumber penghasilan yang lain di luar penghasilan yang sekarang. Tambahin kerjanya, tambahin doanya. Hasil emang urusan Allah, takdir Allah. Tapi masalah ikhtiar dan doa, itu kewajiban kita. Silahkan cari sumber penghasilan. Insya Allah teman-teman, ketika sumber penghasilannya ketemu, kebukalah sumber penghasilan tersebut, mengalirlah hutang teman-teman dipastikan lunas. Seperti cerita teman saya, Pak Teguh Warsiko, yang alhamdulillah bisa lunas hutang 500 juta. Gimana caranya? Tonton videonya sampai akhir pokoknya. Syariah juga guys, bentar lagi naik haji nih. Bareng sama saya dari Bengkulu. Masya Allah. Gimana Pak Mentor nih ya? Ini kan kita udah bergabung di Syariah. Share dong pengalaman tersulit dalam hidup. Nah, itu apa nih? Pernah ngalamin apa? Jadi kalau ngomong pengalaman tersulit pada saat mau join, Sebelum join iya, ya? Sebelum join komunitas udah ibu nggak punya aman-aman aja. pekerjaan, banyak utang. Kok bisa nggak punya kerjaan sih? Jadi saya punya usaha udah nggak jalan, nggak ada modal lagi ceritanya kan. Nah terus akhirnya mutusin nganggur. Usaha saya paling bilang waktu istri dinas di Bengkulu. Istrinya Bengkulu. ya, jadi Jadi istri yang kerja. Suaminya nganggur. sama hampir sama kayak Pak Haji Rudi Terus tadi. makan dari istri. Iya. Innalillahi. Jadi Itu gimana perasaannya? Pakai duit istri mulu. Berapa lama tuh pakai duit istri? Cuman istri juga gajinya tinggal 300.000 Pak Haji. Dipakai apa? Bayar utang. Bukan dipotong utang. Oh, Jadi utang kami 500-an juta. utang 500 juta. Istri nanggung semua itu. Iya, ya salah satunya dari potongan dari SK istri, gitu. Tapi uang itu tinggal 300.000. Kami berenam. Saya nggak punya pekerjaan, istri tinggal 300.000 gaji. Itu yang paling tersulit. Berapa lama tuh waktu itu ngalamin hal seperti itu? Kira-kira 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Terus hadir mentor saya Pak Hasan. Oh, langsung dimentorin. Ya, ditelepon kan. Telepon ya. Lagi apa? Begini gitu. Biasa Pak, lagi usaha cuma nggak jalan. Terus ya nganggur lah di rumah, nganter-nganter istri aja. Makanya istilah saya ternak teri itu, nganter anak, nganter istri. Udah ngapain lagi kan? Sempet mau ngojek, malu gitu. Malu ya. Maksudnya malu dalam hati saya bukan orang Bengkulu asli kan, tinggalnya saja di sana. Gampang juga. Terus apa yang dilakukan Pak Iko akhirnya supaya keluar dari masalah itu? Pak Hasan nyentil, kalau berdiam diri aja mau ngapain? Ini ada peluang. Males lah, gini. Terus aja Pak Hasan dulu lah. Pokoknya negatif lah. Pada akhirnya Pak Hasan beli mobil, mentor saya tuh, saya belum percaya. Beli Pajero baru saya mulai tergelitik. Ya itu, beli Pajero. Kan ini. Nanti itu terus saya pamit. Nah, pada saat mau join itulah untuk istri kan masih ada sertifikasi per 3 bulan, cuman kadang-kadang dibayarnya 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Oh gitu. Saya minjem 1 juta,
buat bayar, terus saya jual produknya habis seminggu buat berangkat ke Tangerang. Belajar berapa lama tuh ya Pak Iko setelah Sebulan setelah join di komunitas? Belajar berapa lama sampai akhirnya mulai dapat rezeki? Ya, Istilah jadi PTB. ketika belajar awal itu sebulan pertama. Terus alhamdulillah Allah tolong 3 bulan pertama sudah bisa beli mobilnya. 3 bulan pertama beli mobil. Ya. Dan lunas belum utang itu? Belum. Tapi nggak minta uang ke istri lagi kan? Enggak, tapi sudah mulai bisa bayar yang cicilan. Oh, ya cicilan udah bisa. Ya, belum. Nah, terus setelah 9 bulan alhamdulillah beli mobil 500 juta. Kenapa nggak bayar utang dulu? Nah, yang mobil 150 juta ini sempat bayar utang. Oh, Saya sempat iya. konsul Maksudnya. ke mentor. Ini bayar utang apa? Jangan, itu buat bukti, nanti utang pasti terbayar. Iya. Gitu. Jadi strateginya buat bukti, utang pasti terbayar alhamdulillah. Masya Allah. Setelah itu utang terbayar. Berapa lama akhirnya lunas utang? Kurang lebih Setelah bergabung komunitas tahun. setahun setengah lah. Masya Allah. Nah, lebih gitu. Karena tadi memang tidak memprioritaskan utang dalam arti biar sama-sama jalan. Iya, sebenarnya sumber pendapatannya dibesarin dulu. Iya. Ketika penghasilannya udah besar, hutang tuh kan lunas dengan sendirinya. Takutnya nanti dibayarkan malah bisnisnya nggak jalan. Kata mentor saya gitu. Sekarang gimana? Masih punya utang nggak? Alhamdulillah selesai. Udah bebas utang ya? Iya. Terus lagi nyari apa dong sekarang? Sekarang lagi coba untuk mau bangun gedung pertemuan. Insya Allah mau doanya ke depan di tahun 2024 haji tanpa antri. Haji tanpa antri. Masya Allah. Rumah udah ada, kendaraan udah ada, istri udah setia nungguin sampai sukses ya. Istri nungguin setia sampai sukses. Alhamdulillah itu juga bentar lagi dapat mobil yang 500 juta. Masya Allah.